Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 2, bagaimanakah kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Untuk kali ini kita akan mengadakan latihan penilaian tengah semester ganjil. Ini sifatnya adalah latihan untuk menghadapi penilaian tengah semester ganjil. Ini nanti kalau kalian sudah selesai latihan, kalian bisa melakukan penilaian tengah semester ganjil yang soalnya bisa di-download lewat alamat yang ada di deskripsi video ini. Oke ya, kita lakukan latihan sekarang. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran 1 Nabi Muhammad teladanku. Nah, ini ada nomor 1 sampai nomor 7. Ini nanti karena latihan, soal ini nanti sekaligus pembahasan dan jawabannya. Oke ya, kita mulai. Soal nomor 1. Salah satu sifat Nabi Muhammad itu adalah sidik. Sidik itu artinya apa? Pilihannya A. Benar, B. Dapat dipercaya, C. Cerdas. Kira-kira apa jawabannya? Ya, kita artikan satu-satu ya. Benar itu berarti sidik. Kalau dapat dipercaya itu berarti amanah. Kalau cerdas itu berarti fatonah. Jadi yang artinya sidik adalah benar. Ini jawabannya adalah A. Oke ya, bisa? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Contoh perilaku jujur. Jadi di bawah ini ada perilaku-perilaku lah yang termasuk perilaku jujur itu yang bagaimana? A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Datang ke sekolah tepat waktu. Atau C. Tidak melihat buku saat ujian. Nah, kira-kira yang mana yang jujur? Nah, perilaku jujur, kalau membuang sampah pada tempatnya, itu adalah perilaku apa ini? Ini adalah perilaku tertib. Ya. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, ini berarti perilaku disiplin. Kemudian C, tidak melihat buku saat ujian, berarti ini adalah jujur. Ya, kenapa kok tidak melihat buku saat ujian ini jujur? Karena ketika ujian kita dilarang melihat buku. Berarti kalau kita tidak melihat buku, berarti kita termasuk orang yang jujur. Berarti jawabannya adalah C ini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan contoh sikap jujur dalam perkataan, yang bukan ya. Jadi di bawah ini nanti yang bukan jujur dalam perkataan itu yang mana? A. Rina mengakui kesalahannya. B. Budi mengatakan hal yang sebenarnya. C. Aisyah berjanji akan belajar rajin. Nah, Rina mengakui kesalahannya. Ini termasuk jujur dalam apa? Jujur dalam perkataan. Ya, Rina berkata kalau Rina itu mengakui kesalahannya. B. Budi mengatakan hal yang sebenarnya. Ini juga berkata. Budi berkata hal yang sebenarnya. Yang C. Aisyah berjanji. Nah, berjanji ini merupakan jujur dalam berjanji. Jadi yang bukan termasuk jujur dalam perkataan adalah yang C ini. Aisyah berjanji akan belajar rajin. Soal selanjutnya nomor 4. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau kenyataan disebut titik-titik. Jadi kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan kenyataan ini namanya apa? Apakah A. Percaya diri, B. Jujur, C. Mandiri. Ya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kenyataan.
berarti adalah jujur, ini jawabannya. Kemudian untuk soal nomor 5, ini ada cerita. Ahmad menemukan uang di halaman sekolah, kemudian menyerahkannya kepada guru. Ahmad itu menerapkan sikap jujur dalam titik-titik. Jadi ketika menemukan uang di sekolah, kemudian uang tersebut diserahkan kepada guru untuk diumumkan kepada teman yang lain. Kira-kira sikap Ahmad ini termasuk jujur dalam apa? A. Dalam niat, atau B. Dalam perkataan, atau C. Dalam perbuatan. Ini jelas ya, karena Ahmad itu menemukan uang dan menyerahkannya, berarti ini termasuk perbuatan Ahmad. Berarti ini termasuk jujur dalam perbuatan. Jawabannya adalah yang C ini. Kita lanjutkan soal nomor 6. Lawan dari sifat jujur adalah, kira-kira apa ini? Ini bukan pilihan ganda tapi ini isian. Lawan dari sifat jujur? Iya betul, lawannya sifat jujur adalah bohong. Jadi kalau kita itu tidak jujur, berarti kita itu orang yang bohong. Itu. Kalau kita tidak bohong, berarti kita orang yang jujur. Oke ya. Untuk soal nomor 7. Ini soal uraian. Sebutkan 3 saja keuntungan dari sifat jujur. Jadi keuntungan sifat jujur itu apa saja? Kira-kira. Nah, oke ya. Yang pertama, dipercaya orang lain. Jadi kalau kita itu jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jelas. Orang yang jujur itu pasti dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala. Jadi kalau kita itu jujur, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat, hati akan menjadi tenang. Ini, kecuali kalau kita berbohong. Kalau berbohong itu di hati selalu was-was. Wah, nanti kalau ketahuan bagaimana? Dan sebagainya. Tapi kalau kita itu jujur, maka hati kita akan menjadi tenang. Kemudian keuntungannya lagi yaitu memiliki banyak teman. Orang yang jujur itu pasti disukai oleh banyak orang, ya. Oleh karena itu ketika orang itu jujur, berarti orang tersebut akan mempunyai teman yang banyak. Ya, sampai nomor 7 ini pembelajaran 1 selesai. Kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua, yaitu asik membaca Al-Quran. Nah, pembelajaran 2 ini nanti untuk nomor soalnya di nomor 8 sampai 14. Oke ya. Selanjutnya nomor 8. Ini kita akan membahas tentang surat An-Nas. Surat An-Nas itu mempunyai berapa ayat? Apakah A 5, B 6, C 7? Nah, untuk mempermudah soal nomor 8 ini, maka kita harus hafal surat An-Nas. Ya, coba kita hafalkan surat An-Nas itu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, Malikin nas. Ayat yang ketiga, Ilahin nas. Ayat yang keempat, Min syarril waswasil khannas. Ayat yang kelima, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat yang keenam, Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Selesai. Ada berapa tadi? Ada 6. Betul sekali. Kita lanjutkan soal nomor 9. Surat An-Nas ayat keempat berbunyi titik-titik. Apakah A ilahin nas, atau B min syarril waswasil khannas, atau yang C alladzi yuwaswisu fi sudurin nas? Ya, kita hafalkan lagi. An-Nas ayat pertama berarti Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, Malikin nas. Ayat yang ketiga, Ilahin nas. Jadi ini ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Min syarril waswasil khannas. Ini ayat yang keempat. Ayat yang kelima,
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ayat yang ke-5. Minal jinnati wan nas, ayat yang ke-6 itu. Berarti kalau yang ditanya ayat ke-4, berarti jawabannya adalah min syarril waswasil khannas. Kita lanjutkan soal yang nomor 10. Lanjutan lafal di bawah ini adalah malikin nas. Nah, lanjutannya adalah apakah min syarril waswasil khannas atau ilahin nas atau alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kira-kira apa? Ya, kita hafalkan lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Setelah malikin nas kemudian ilahin nas. Betul sekali. Jawabannya adalah B, ilahin nas. Selanjutnya soal nomor 11. Makhluk di bawah ini yang tidak berbuat jahat. Nah, makhluk di bawah ini yang tidak pernah berbuat jahat itu makhluk apa? A, manusia, B, jin, atau C, malaikat. Nah, ini terdapat dalam surat An-Nas yang terakhir itu, yaitu minal jinnati wan nas. Jadi yang berbuat jahat itu dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia ini juga pernah berbuat jahat, jin juga pernah berbuat jahat. Yang tidak pernah berbuat jahat itu adalah malaikat. Jadi jawabannya adalah C, malaikat ini. Selanjutnya soal nomor 12. Membaca dan menulis huruf hijaiyah dimulai dari sebelah titik-titik. Jadi huruf hijaiyah atau huruf Arab itu menulis dan membacanya dimulai dari sebelah mana? Kalau kita, ya orang Indonesia, itu menulisnya dimulai dari sebelah kiri. Kalau huruf hijaiyah itu dimulai dari sebelah mana? Apakah A, tengah, atau B, kanan, atau C, kiri? Nah, ini bisa kita lihat dalam penulisan surat An-Nas itu. Ya, menulisnya dari sebelah kanan. Ini sudah jelas. Jadi huruf hijaiyah atau huruf Arab atau huruf dalam Al-Quran itu menulisnya dari sebelah kanan. Kita lanjutkan soal nomor 13. Ini isian, ya. Huruf Al-Quran disebut juga huruf titik-titik. Jadi huruf Al-Quran ini namanya huruf apa? Ya, disebut huruf, betul, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini merupakan huruf yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Selanjutnya ini soal uraian. Sebutkan 3 saja tanda baca dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, huruf-huruf yang dalam Al-Quran itu bisa dibaca jika ada tanda bacanya. Ya, lah tanda bacanya itu apa saja? Banyak sekali. Ya, ini nanti kita disuruh menyebutkan 3, ya tinggal memilih dari banyak itu. Yang pertama ada yang namanya fathah. Fathah itu yang modelnya seperti ini, fathah. Kemudian ada kasroh. Kasroh itu modelnya di bawah seperti ini. Kemudian ada dhammah. Dhammah itu jika ini hurufnya, dhammahnya adalah plungker. Kemudian ada juga fathatain. Fathatain itu seperti fathah tapi ada 2 garisnya. Kemudian setelah fathatain ada kasrohtain. Kasrohtain itu seperti kasroh tapi ada 2. Kemudian ada dhammahtain. Dhammahtain itu seperti dhammah juga ada 2, ya. Kemudian ada sukun. Sukun itu tanda mati itu, ya, plungker. Ini sukun. Dan yang terakhir ada tasdid. Tasdid atau sidah yang ini regenuk-regenuk itu. Ya, kalau disuruh nyebutkan 3 ya tinggal saja 3 yang paling mudah menurut kalian itu yang mana. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembelajaran ketiga, yaitu tentang Allah Maha Pencipta. Nah, soal untuk pembelajaran ketiga nanti ada nomor 15 sampai nomor 20. Langsung saja ya. Nomor 15.
Semua ciptaan Allah itu disebut titik-titik. Jadi nama lain dari ciptaan Allah itu apa? A. Kholik, atau B. Makhluk, atau C. Manusia. Kholik ini artinya adalah yang menciptakan, ya nah? Kalau makhluk ini artinya adalah yang diciptakan. Kalau manusia ini adalah sebagian dari makhluk. Berarti yang berarti ciptaan Allah atau yang diciptakan Allah itu namanya adalah betul, namanya makhluk. Jadi semua yang diciptakan Allah itu disebut makhluk, termasuk manusia itu juga makhluk. Oke ya. Selanjutnya soal nomor 16. Bukti Allah menciptakan makhluk itu juga terdapat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi titik-titik. Nah, ini kuncinya adalah Al-Quran ini. Al-Quran ini oleh Allah diturunkan kepada Nabi siapa? A. Apakah Nabi Ibrahim? B. Ataukah Nabi Isa? C. Atau Nabi Muhammad? Al-Quran diturunkan kepada Nabi? Betul, kepada Nabi Muhammad. Sudah jelas itu ya. Kita lanjutkan tentang soal nomor 17. Mangga, kalian sudah tahu mangga ya? Oke, pasti sudah. Diciptakan oleh Allah untuk diambil apanya? Nah, ini sangat mudah sekali. Ya. Mangga itu apakah diambil pohonnya, atau diambil buahnya, atau diambil daunnya? Tentu mangga itu pasti diambil buahnya. Kalau yang diambil pohonnya ini misalnya tebu, ya, tebu itu diambil pohonnya. Atau diambil daunnya. Diambil daunnya ini misalnya bayam, sawi, itu. Kalau mangga itu diambil buahnya yang B ini. Kita lanjutkan soal nomor 18. Di bawah ini adalah contoh makhluk hidup yang kelihatan. Jadi makhluk hidup itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, contoh makhluk yang kelihatan apa? A. Malaikat, B. Setan, C. Manusia. Malaikat ini kelihatan apa tidak? Tidak. Setan ini kelihatan apa tidak? Tidak juga. Manusia kelihatan atau tidak? Kelihatan. Jadi yang termasuk makhluk yang kelihatan adalah manusia. Oke ya, kita lanjut. Soal nomor 19 ini adalah isian. Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna apa? Yang artinya yang maha menciptakan. Adalah betul, Al-Khaliq. Al-Khaliq ini artinya yang maha menciptakan. Siapa yang maha menciptakan? Yang maha menciptakan hanyalah Allah. Selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Berarti selain Allah disebut makhluk. Kalau Allah disebut Al-Khaliq karena yang menciptakan. Soal terakhir nomor 20. Sebutkan 3 saja tugas manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi manusia itu makhluk yang paling sempurna. Lah, manusia karena menjadi makhluk yang paling sempurna mempunyai banyak tugas. Di antaranya yang pertama bersyukur. Ya, ini. Kenapa harus bersyukur? Karena diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Caranya bersyukur bagaimana? Ya, caranya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, itu kalau lisan. Ditambah perbuatannya yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu tidak menyombongkan diri. Meskipun manusia itu makhluk yang sempurna, tapi tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh sombong terhadap makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak boleh putus asa. Ya, karena kita sebagai makhluk yang sempurna, jangan putus asa. Kemudian yang keempat, mengelola
dan memanfaatkan alam dengan baik. Karena alam ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Kita harus mengelola dan memanfaatkannya. Kira-kira bisa ya? Tentu bisa. Oke, itu jawaban dari soal nomor 20. Karena disuruh menyebutkan 3, ya 3 saja. Nanti salah satunya tidak disebutkan. Oke, saya kira cukup sekian untuk latihan PTS-nya. Semoga PTS-nya lancar dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.